Halo guys, semoga dari Staff Tech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review. Cuma reviewnya bakal agak lama, nggak bakal seminggu setelah video ini rilis ya. Reviewnya bakal sekitar sebulan atau sebulan setengah karena gue bakal lama pakainya untuk in-depth review HP yang sekarang ini. HP-nya tuh pas gue nge-record masih mahal banget karena belum datang-datang ke Indonesia. iBox-nya masih habis terus stoknya, yaitu si iPhone 14 Pro series, lebih tepatnya ini iPhone 14 Pro Max. So, pastinya gue bakal pakai HP ini untuk jadi main phone dan untuk nge-record video next pakai HP ini biar kontennya juga kerasa lebih bagus daripada sebelumnya pakai iPhone 13 mini. So ya, ini gue beli yang warna deep purple ya pastinya, warna favorit gue, Raiden Shogun. Dan ini tuh yang pastinya garansi resmi dan yang varian 256GB ya, bisa kita lihat. Deep purple 256GB. So, langsung aja kita buka si boxnya, tapi sebelum kita buka boxnya, seperti biasa mari kita bahas dulu untuk si harganya. Untuk harganya kenapa ini mahal banget? Karena ini tuh harganya di 26,5 juta untuk yang 256 dan 24 jutaan untuk yang 128. Yap, mahal banget. Kalau misalnya di iBox-nya asli itu sebenarnya 22 untuk yang 128 dan sekitar 25 juta untuk yang 256. Ini mahal gara-gara barangnya habis, jadi orang-orang ya banyak tengkulak lah, banyak scalpers ya. Banyak yang ngejual lebih mahal. Tapi ya ini gue nge-record tuh pas Januari awal ya, jadi gue nggak tahu apakah pas video ini rilis di Februari dia udah bisa nge-restock lagi dan harganya nggak mahal lagi. Kalau misalnya kalian tahu harganya udah mulai bagus, bisa komen di bawah. Anyway, mari kita langsung aja buka. Tapi sebelum itu, speknya sendiri simple aja, dia pakai Apple A16 Bionic yang sebenarnya itu upgrade yang gak besar banget ya dari si iPhone 13 Pro atau 13 series yang kemarin. Terus dia yang besar tuh dari si ya pastinya layar depannya Dynamic Island. Itu Dynamic Island dia LTPO screen 120Hz yang udah support sampai 1000 nits typical brightness. Yap, lebih terang dikit daripada 13 Pro Max, dan dia itu sama size dia 6,7 inci. So, mari kita langsung aja buka si boxnya sendiri. Yang pastinya kalian gak usah butuh pisau ya, tinggal di green peel, tinggal di sobek aja 1 dan 2. Oh ya, by the way ini kartu garansinya. Dia itu terpisah, yang nggak kayak iBox, nggak nempel, ini terpisah. Karena kalau nggak salah ini garansinya tuh garansi bukan iBox, kayak garansi Digimap gitu. Anyway, ini dia HP-nya. Sangat beautiful ya. Dia itu yang bikin beda banget, dia dari warnanya dan juga kameranya ini memang sedikit lebih tebal daripada 13 Pro series. Kita kepinggirin dulu. Di sini ada typical Apple, nggak ngasih charger, hanya kasih lightning port, dan juga box kecil yang isinya satu Apple sticker dan SIM ejector, terus kayak quick start guide yang semua orang pasti udah ngerti cara pakai iPhone kalau udah pernah pakai iPhone. So, cuma segitu di boxnya. Kita langsung aja buka si protektor layarnya. Oh, feels so good, seperti biasa. So, ini dia HP-nya guys. So, dua upgrade terbesar itu dari si layarnya pastinya, yang sudah Dynamic Island. Yang sebenarnya sih kalau gue bilang ya, nggak jauh beda sama Notch ya, kalau dari si screen to body ratio-nya, cuma kelihatan beda aja sih. Kelihatan lebih keren, tapi yang lebih besar upgrade-nya tuh dari si animasinya. Jadi sebenarnya ini upgrade apa ya, aesthetic upgrade untuk Dynamic Island sih menurut gue. Memang ada banyak fitur-fitur yang apa ya, berguna di Dynamic Island, tapi sebenarnya menurut gue itu lebih ke estetik sih ya. Karena ini memang animasi-animasi sama kayak apa ya, si Apple ngegunain Dynamic Island itu bener-bener kreatif banget dan bener-bener keren banget sih. Tapi untuk kayak actual usage menurut gue nggak beda jauh sama versi sebelumnya, tapi dia sekarang udah lebih refreshing. Semoga aja nanti di iPhone 15 dia bakal pakai USB Type-C ya, karena Lightning memang udah tua banget sih di zaman sekarang. So, yang kedua, yang besar lumayan upgrade-nya dari si main kameranya. So, main kameranya sebelumnya kan 12 MP f1.5, sekarang dia upgrade akhirnya setelah beberapa puluh tahun, akhirnya dia upgrade ke 48 MP f1.8 optical image stabilization untuk main kameranya. Untuk ultrawide masih sedikit sama di 12 MP juga, dan juga telefotonya juga masih di 12 MP. Cuma sekarang kalau nggak salah si ultrawide-nya sudah ada dual phase autofocus, nggak kayak dulu yang dia itu fix autofocus. Untuk telefoto juga dia nggak beda jauh sih menurut gue. Dan juga untuk selfie kamera dia di 12 MP juga dan bisa nge-record di resolusi sampai 4K. Nice, dan juga kalau nggak salah dia sekarang udah ada stabilisasi. Nice. So ya, upgrade-nya memang ini upgrade kayak minor ya. Mungkin Apple mau nge-upgrade besar nanti di iPhone 15, kayak ganti USB Type-C dan juga fitur-fitur lain yang lebih unik mungkin. So, cuma segitu aja untuk si
bodinya ya. Ini bener-bener keren banget sih, gue suka banget warna purple. Ini kayak HP-nya Raiden Shogun ya. Dan yang pastinya bisa kita lihat, kita zoom dikit, yap, made in China. Karena Apple memang efisien banget. Dan ini juga kenapa salah satu culprit produksinya rada agak sedikit lemot ya untuk masuk ke Indonesia, karena dia made in China, dan China kan lagi ada masalah tuh tentang zero, ya virus yang air-air ini. Dia masih bermasalah, nggak kayak negara kita yang udah aman. Di si Cina tuh masih gaje banget, jadi memang produksi nya juga jadi lambat si Apple. So ya, seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya. Oh ya, gue lupa bilang, sebelum kita setup, ini untuk SIM-nya sendiri dia itu dual SIM, cuma satu eSIM dan satu single SIM ya. Nggak kayak di luar negeri yang semuanya udah pakai eSIM, ini masih ada SIM biasa kok di sini. Nice. So, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi untuk si first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, so satu hal lagi tadi gue lupa bilang yang upgrade lumayan besar dari HP ini, yang sebenarnya HP Android udah punya fitur ini dari zaman 2015-2014an, atau even lebih tua dari itu, yaitu Always On Display. Bisa kita lihat kalau kita kunci, sekarang Apple finally setelah berpuluh tahun dia ada Always On Display. Dan juga dia ini Always On Display lumayan unik ya guys, jadi kalau misal kita kunci, dia itu masih nge-show semua sampai wallpaper-nya juga, cuma layarnya dia diturunin ke 1 Hz, dan juga dia bakal lebih ngedim dan bakal pakai teknologi LTPO-nya buat nge-save baterai dan juga nggak ngerusak layar. Tapi kalau nggak salah, kalau di update iOS 16.2, itu kalian bisa nge-configure biar dia punya Always On Display ala-ala Samsung. Jadi yang simple, hanya black screen terus ada tulisan. Yang sebenarnya gue lebih suka Always On Display yang cuma hitam ada tulisan daripada kayak gini sih. Kayak rada aneh aja sih. Dan juga lebih irit ke baterai dan lebih gak ngerusak layar ya kalau misalnya hanya tulisan dengan layar hitam aja daripada kayak gini menurut gue. Anyway, kita balik ke si first impression-nya. Yang pertama kita tes si Face ID-nya. Untuk Face ID bisa kita lihat, kalau misalnya kita buka, dia langsung kebuka ya. Sekarang kuncinya dia ada di atas, bisa kita lihat. Di atasnya tuh bukan di luar layar ya, tapi ada di Dynamic Island-nya. Jadi semua yang di atas tuh sekarang nyambung ke Dynamic Island. Kalau misalnya kalian ada notifikasi atau kalian ngecas HP, dia muncul dari Dynamic Island. So, kita tes Face ID. Bisa kita lihat, Face ID memang dari zaman iPhone 11 sampai sekarang sih kecepatannya mirip-mirip ya, sangat cepat, dan juga di beberapa angle yang aneh pun dia masih bisa nge-unlock dengan baik. Kalau miring kayak gini, kepala gue di sini ya, kepala gue di sini, HP-nya di sini, dia masih bisa nge-scan dengan baik. So, Face ID yang pastinya masih sangat bagus. Dan juga untuk yang tadi gue bilang ya, animasi si Dynamic Island, kalau misalnya kita coba tes charger ngecas HP ini, dia tuh animasi chargingnya bakal keluar dari si Dynamic Island-nya. So, kita coba cas ya. Bam. Bisa kita lihat tuh, boom, tuh dia keluar chargingnya di Dynamic Island. Jadi semua notifikasi dan semua hal-hal kecil tuh keluarnya di Dynamic Island, yang menurut gue lumayan lucu dan juga yang pastinya refreshing ya, karena selama ini kan Apple tuh dari zaman iPhone X sama semua si animasi dan teman-temannya. So akhirnya dia kreatif dikit lah. Jadi Dynamic Island-nya bikin HP ini kerasa lebih refreshing untuk estetik dan untuk kenikmatannya. Tapi untuk si usage sendiri sih, untuk sekarang, karena gue baru banget beli, gue nggak bisa ngelihat fungsi yang bener-bener mind-blowing banget, night and day banget dibanding notch biasa. Tapi untuk satisfying, memang ini sangat satisfying banget HP-nya, si Dynamic Island-nya. Anyway, seperti biasa, untuk kita tes, yaitu dari si kameranya ya, untuk tutup video ini. So, kamera sekarang 48 megapiksel, tapi tetap sama si Apple, dia bakal bakal kecilin ke 12 megapiksel ya. Tapi kalian bakal dapat image yang lebih sharp yang pasti dibanding kamera 13 megapiksel lagi, dibanding kamera 12 megapiksel yang ada di HP gue ini pas nge-record. Yang pastinya gambar bakal kelihatan lebih sharp walaupun di downscale sedikit. Kalau misalnya kalian ingin pakai full 48 megapiksel, kalian bisa ke settings, terus kalian ke kamera, dan kalian bisa ke sini nih, formats, terus kalian ke photo capture Apple Pro RAW. Jadi kalian bisa dapat legit 10-bit picture dan juga full 48 megapiksel. Cuma ini filenya bakal super duper berat banget ya. Kalau nggak salah tuh si MKBHD bilang satu foto tuh sekitar 80 sampai 100 mega. Yap, gila banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya storage lebih dari 512 atau 1 tera sih menurut gue
gue kurang rekomen. Dan juga pastinya udah ada Apple ProRes. Untuk ProRes ini nggak kayak di 13 Pro Max yang hanya bisa di 1080p. Di sini ProRes sudah bisa di 4K juga. Nice. Yang pastinya untuk 256 ProRes gue nggak rekomen karena bakal cepet habis storage-nya ya. Itu sih untuk kayak 1 tera atau 512 GB menurut gue. So kita tes aja kameranya. Ini kamera biasa untuk main kameranya. 1, 2, 3. Oh, kita matiin live-nya. 1, 2, 3, ulangi. Dan ini dia untuk telefotonya. 1, 2, 3. Dan ini untuk si kamera ultra wide-nya. 1, 2, 3. Dan ini dia untuk si selfie-nya. Nice. So, itu dia simple-simple foto sampelnya. Yang pasti gue bakal lebih detail lagi nanti di full review-nya ya. Gue nggak tahu bakal kapan full review-nya, tapi yang pasti bakal ada. Cuma bakal lama banget karena gue bakal pakai HP ini benar-benar in-depth buat bisa ngasih tahu kalian review-nya sedetail mungkin. Anyway, untuk video recording, yang pastinya HP ini belum bisa 8K ya, walaupun dia udah punya kamera yang capable untuk nge-record ke 8K, 48 megapiksel, karena kalau nggak salah minimal tuh kan 30 megapiksel untuk record 8K, tapi gue ngerti Apple nggak ngeaktifin 8K di HP ini, karena memang zaman sekarang pun HP Android 8K recordingnya belum solid ya, belum polish banget. Jadi Apple kayaknya bakal nunggu polish, baru dia bakal ngeaktifin 8K recording. Anyway, mungkin cuma segitu video unboxing dan si first impresinya. Stay tune untuk si reviewnya, gue bakal kasih tahu nanti di video-video, gue bakal nge-tease lah di video-video biasa, gue kapan nge-reviewnya. So ya, thanks for watching, we'll see you in another video.